Hi everyone, so welcome back to Rinda Sedi Channel. Kembali lagi dengan saya di channelnya pembelajaran, yaitu pembelajaran bahasa Inggris. Oke, rasanya sudah lama tidak berjumpa dengan saya, dan sudah hampir 2 minggu saya tidak upload video pembelajaran. Nah, di masa pandemi ini kita mulai belajar di rumah masing-masing dan mulai kegiatan sesuatu yang terbaru atau mulai new normal, atau dengan melakukan pembelajaran tidak lagi tatap muka atau dengan jarak pembelajaran yang agak berjauhan atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Saya ingin memberikan ilmu kepada sahabat semuanya tentang bagaimana sih pembelajaran bahasa Inggris ini tidak membosankan, paham bagi semuanya dan dimengerti. Oke, hari ini saya akan membahas tentang materi active voice dan passive voice. Jangan lupa tonton video ini sampai dengan selesai ya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang active voice dan passive voice. Oke, ada yang tahu apa itu active voice dan passive voice? Sekarang coba lihat beberapa gambar di bawahnya. Di situ ada beberapa penguin dan satu orang anak. Di situ kalimat active voice-nya yaitu while penguin attack my sister, yang artinya penguin liar menyerang saudara perempuan saya. Situ subjeknya adalah while penguin, sedangkan kata kerja yang digunakan adalah attack kata kerja kedua, dan my sister sebagai subjek. Kemudian di dalam kalimat passive voice mengalami perubahan, yaitu my sister was attacked by wild penguin. Berarti perubahan posisi yang tadinya my sister sebagai objek di kalimat aktif, nah di kalimat pasif dia sebagai subjek. Kemudian diikuti to be-nya to be dari past, dan diikuti kata kerja. Ciri-ciri dari kalimat pasif yaitu menggunakan by dan wa. Kemudian diikuti dengan objek. Subjeknya while penguin di kalimat aktif, di kalimat pasif while penguin sebagai objeknya. Oke. Kemudian kita langsung saja melihat contoh yang pertama. Sebelum itu kita akan mengetahui apa sih active voice dan passive voice. Oke. Di sini subjek kalimat melakukan tindakan terhadap objek kalimat tersebut, yaitu disebut dengan active voice. Sedangkan passive voice sesuatu yang dilakukan pada objek oleh subjek. Maksudnya tetap sama pada kedua voice, tetapi susunan kata subjek dan objek itu berubah. Penempatan subjek dan objek di active voice akan ditukar jika dirubah menjadi passive voice. Atau kalau menurut hemat saya, yaitu active voice itu adalah kalimat positif dari 16 tenses. Dalam kalimat kan ada positif, negatif, dan interrogatif. Nah, active voice itulah kalimat positif dari 16 tenses. Sedangkan passive voice adalah perubahan yang tadinya dari subjek jadi objek, yang dari objek menjadi subjek. Kemudian ciri-cirinya bisa dilihat sebagai contoh. I make the cake, yang artinya saya membuat sebuah kue. Membuat. Saya membuat sebuah kue. Kemudian di kalimat pasif, kuenya sebagai subjek, kemudian diikuti kata kerja ketiga
dan diikuti by kemudian objeknya me. Oke. Di situ. Nah, kemudian perubahan-perubahannya bisa dilihat. Oke, langsung aja. Saya akan bahas 16 tenses. Yang pertama adalah simple present. Ciri-cirinya menggunakan verb 1 yang ditambah s atau is. Oke. Di situ verb 1 yang ditambah s, kemudian diikuti objek. Kemudian menjadi kalimat pasif, objeknya menjadi subjek menggunakan to be-nya is karena dia tunggal, dan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja ketiga, dan objeknya adalah dia perempuan, maka kita gunakan her. Masuk kita ke present continuous. Present continuous ciri-cirinya menggunakan to be present menggunakan verb 1 yang ditambah ing serta objek. Kemudian ciri-ciri dari continuous dijadikan pasif yaitu dia menggunakan being. Oke. Selanjutnya kita masuk ke perfect. Perfect itu ciri-cirinya menggunakan has atau have. Kebetulan di kalimat ini adalah has karena dia subjeknya si, orang ketiga tunggal. Kemudian diikuti kata kerja ketiga karena perfect itu menggunakan kata kerja ketiga. Kemudian dijadikan pasif, dia wajib diikuti been dan diikuti kata kerja ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke present perfect continuous. Present perfect continuous yaitu ciri-cirinya menggunakan has been dan diikuti kata kerja pertama yang ditambah ing. Kemudian dijadikan pasif, dia menggunakan has been yang ditambah dengan ing. Itu ciri-cirinya. Kalau continuous ditambah dengan being dalam kalimat pasif. Oke, seperti biasa ini perubahan-perubahannya. Nah, selanjutnya yaitu simple past tense. Seperti biasa, simple past tense pasti menggunakan kata kerja kedua. Jadikan pasif yaitu menggunakan to be dari past. Selanjutnya past continuous. Past continuous ini menggunakan to be pasif dan menggunakan verb 1 ditambah ing. Yaitu pasif dalam bentuk pasifnya continuous ini selalu menggunakan being. Oke, dan juga kata kerja ketiga. Kemudian past perfect. Past perfect yaitu dia menggunakan ciri-cirinya adalah had yang diikuti kata kerja ketiga. Oke, had diikuti kata kerja ketiga. Nah, had diikuti kata kerja ketiga itu ciri-ciri dari perfect. Jadikan pasif maka menggunakan been. Kemudian past perfect continuous. Seperti biasa, ciri-cirinya yaitu had been diikuti kata kerja verb ing, dan kemudian di sini pasifnya had been ditambah dengan being. Oke. Simple future menggunakan will dan kata kerja pertama. Oke, jadikan pasif will be. Oke, ciri-cirinya menggunakan will be. Kemudian future continuous will be plus verb ing. Jadikan pasif yaitu will being verb 3. Ingat, kalimat pasif itu selalu menggunakan kata kerja ketiga. Selanjutnya future perfect will have diikuti kata kerja ketiga. Jadikan pasif berarti will have been diikuti kata kerja ketiga. Dan future perfect continuous will have been washed. Nah, verb 1 yang ditambah ing, jadikan pasif maka will have been being
wasn't, pakai kata kerja ketiga. Selanjutnya past future, she would was. Ciri-cirinya yaitu menggunakan would dan menggunakan kata kerja pertama. Dijadikan kalimat pasif, maka dia menggunakan would be dan kata kerja ketiga. Selanjutnya past future continuous tense, would be diikuti book one tambah ing karena dia continuous. Yang namanya continuous itu pasti kata kerja pertama yang ditambah ing. Kemudian jadi kalimat pasif yaitu would be being dan kata kerja ketiga. Dan ciri-cirinya pasif yaitu menggunakan by. Selanjutnya terakhir past future perfect. Past future perfect ini ciri-cirinya adalah will have diikuti kata kerja ketiga. Oke ya. Menjadi kalimat pasif menjadi will have been kata kerja ketiga. Nah, karena dia perfect maka pakai been dalam kalimat pasif. Nah, terakhir past future perfect continuous will have been book one yang ditambahin, maka bentuk pasifnya will have been being kata kerja ketiga. Nah, karena dia perfect continuous lagi been dan being di kalimat pasif. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya exercise active voice and passive voice. So there are 10 questions from multiple choice. Please to choose answer the questions A, B, C, and then please you comment this in the video. Ya, silakan, ini ada beberapa soal latihan pilihan ganda. Silakan kamu jawab di komentar bahwasanya kalian sudah paham dengan materi saya. Oke. Ada 10 pertanyaan dan thank you. Itulah tadi penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan if I have some mistakes, I do apologize, and I close by saying, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.